Let me introduce myself. I am Ana Agung Eka Wardani. Here I will explain material about microeconomics. Chapter 1. What exactly is microeconomics? Ekonomi mikro adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi individu seperti konsumen, produsen, dan pemilik sumber dalam suatu perekonomian bebas. Bagaimana sih masyarakat mengambil keputusan tentang ekonomi? Ada beberapa prinsip yang dibuat oleh individu. Yang pertama adalah prinsip orang menghadapi trade-off. Untuk mendapatkan sesuatu, biasanya harus mengorbankan sesuatu lainnya yang sama-sama berharga, yang menghadapkan kita pada pertukaran. Biasanya disebut dengan trade-off antara sesuatu dengan lainnya untuk suatu tujuan. Seperti contohnya, mahasiswa yang mengorbankan waktunya untuk belajar ekonomi atau mata kuliah lainnya, yang harusnya waktu itu bisa digunakan untuk hangout bersama teman-teman, ataupun untuk beristirahat di rumah, berkumpul bersama keluarga. Itu adalah contoh pengorbanan dalam bentuk waktu. Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan kita, yaitu menjadi orang yang sukses dan berguna di masa depan. Prinsip yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jika Anda memilih bekerja, biaya peluangnya adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan keterampilan Anda. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk bekerja, biaya peluangnya adalah kesempatan untuk mendapatkan 100.000 per hari. Contohnya, jika Anda bekerja, Anda akan bisa mendapatkan 100.000 per hari. Dan jika Anda belajar, Anda akan bisa mendapatkan keterampilan Anda dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Seperti kita dihadapkan oleh dua pilihan antara Anda harus bekerja ataupun Anda harus belajar. Prinsip yang ketiga, orang-orang rasional berpikir pada batas-batas. Orang-orang rasional biasanya mereka membuat keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat marginal tambahan dari setiap tindakannya tersebut. Misalnya, jika Anda makan satu potong pizza, manfaatnya adalah kenikmatan yang Anda dapatkan dari makan satu potong pizza. Biaya marginal adalah harga satu potong pizza. Anda akan terus makan pizza selama manfaat marginal lebih besar dari biaya marginal. Itu adalah hal yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berpikir rasional. Prinsip yang keempat, orang-orang respons terhadap insentif. Orang-orang merespon insentif jika biaya suatu tindakan meningkat. Orang cenderung melakukan tindakan itu lebih sedikit. Jika manfaat suatu tindakan meningkat, orang cenderung melakukan tindakan itu lebih banyak. Contohnya, jika harga bensin meningkat, orang cenderung mengemudi lebih sedikit dan akan lebih memilih ke transportasi umum. Jika gaji untuk pekerjaan tertentu meningkat, orang cenderung lebih banyak bekerja karena mereka tahu gajinya itu besar, jadi mereka lebih memilih untuk banyak bekerja. Prinsip yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan memungkinkan orang untuk fokus pada apa yang mereka lakukan dengan baik dan kemudian bertukar dengan orang lain untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Hal ini mengarah pada peningkatan efisiensi dan kesejahteraan. Misalnya, seorang petani dapat berspesialisasi dalam menanam gandum dan kemudian bertukar gandum dengan seorang tukang sepatu untuk mendapatkan sepatu. Perdagangan memungkinkan untuk orang mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang terbatas. 6. Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah sistem yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk berinteraksi dan menentukan harga dan kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan. Pasar cenderung mengalokasikan sumber daya secara efisien karena mereka mendorong orang untuk memproduksi barang dan jasa yang paling diinginkan oleh konsumen. Prinsip yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Dalam beberapa kasus, pasar dapat gagal untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pemerintah dapat ikut campur tangan untuk mengatasi kegagalan pasar ini.
seperti dengan menyediakan barang publik atau mengatur monopoli. Contoh kegagalan pasar adalah polusi udara. Dengan pemerintah dapat mengatasi itu dengan menyediakan barang publik seperti pendidikan dan kesehatan atau dengan mengatur monopoli. Prinsip yang ke-8, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Standar hidup suatu negara diukur dengan jumlah barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh penduduknya. Standar hidup meningkat ketika produktivitas meningkat. Produktivitas adalah jumlah output yang dihasilkan per unit input. Investasi dalam modal, fisik, modal manusia, dan teknologi dapat meningkatkan produktivitasnya. Prinsip yang ke-9, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Hal ini disebut dengan inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga umum. Penyebab utama inflasi adalah pertumbuhan pasokan uang yang berlebihan. Ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, maka nilai uang akan menurun dan harga barang dan jasa akan meningkat. Prinsip yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang mereka lakukan dengan baik dan kemudian bertukar barang dengan negara lain. Misalnya, Amerika Serikat dapat berspesialisasi dalam produksi pesawat terbang dan kemudian bertukar pesawat terbang dengan Jepang untuk mendapatkan mobil. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya terbatas. Thus, with my explanation of the principles of microeconomics, chapter 1. That's all the explanation about this, and if there are any mistakes in my words, I apologize. Thank you.